Saya Dr. Nasam Diandani MSI. Pada hari ini tanggal 8 Agustus 2024 akan dikukuhkan sebagai doktor baru dalam program ilmu sosial Universitas Tadulako Palu dengan judul disertasi adalah implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Ya, harapan ke depan bahwa dalam peraihan gelar doktor ini adalah agar perolehan stunting akan menurun di Kabupaten Donggala dengan tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, kemudian pers dan masyarakat yang terdampak masalah stunting akan diturunkan sesuai dengan target pemerintah, yaitu 14% di tahun 2024 ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promo Vendus La Samudin Dalili dengan nomor stambuk B103220003, program studi ilmu sosial program doktor dengan judul disertasi implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala, bertempat di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Kamis 8 Agustus 2024 dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang Bapak Ibu, keluarga, tamu, hadirin undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Tim penguji kami persilakan dapat memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promo Vendus kami ujian sidang terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh pimpinan sidang Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ipu ASN Engineer. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak penguji tim eksternal kita, Bapak Profesor Ibnan. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji, hadirin sekalian yang sempat menghadiri acara ujian promosi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, berkat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Baiklah saudara Promo Vendus, sudah siap? Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon La Samudia Dalili. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Saudara Promo Vendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Vendus. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati,
kami tim promotor Saudara Lasamudia Dalili yang terdiri dari pertama Profesor Dr. Daswati MSI sebagai ketua dan yang kedua Dr. Siti Hairia Ahsan MSI sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin dalam acara sidang promosi ini, dan izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudara Promopendus. Saudara Promopendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah tulis dan susun. Kami selaku tim promotor telah melaksanakan tugas untuk membimbing dan mengarahkan saudara sejak dari awal, mulai dari seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, seminar ujian tertutup, sampai ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya saudara akan menghadapi sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada Dewan Sidang yang terhormat ini dan juga kepada para hadirin tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun dalam pelaksanaannya pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Saudara Promopendus lahir di Watumela pada tanggal 31 Desember 1964, jenjang pendidikannya itu sekolah dasar SD dan SMP diselesaikan di Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. SMA PGRI di Poso. Pendidikan strata 1 atau S1 diselesaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi di Universitas Tadulako Palu tahun 1990. Pendidikan strata 2 diselesaikan pada program Magister Administrasi Publik di Universitas Tadulako tahun 2007. Tahun 2022 melanjutkan pendidikan strata 3 pada program studi Ilmu Sosial program doktor jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Tadulako. Promopendus saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Donggala. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promopendus kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih, inilah saya bisa sampaikan tentang pertanggungjawaban akademik atas nama Lasamudia Dalili, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Anjar Lasmini selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi hari ini. Silakan, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang saya hormati tamu undangan, hadirin, kolega yang sempat hadir pada hari ini, dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promopendus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku sekretaris sidang untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana.
Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 3231-28.4/KM/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama La Samudia Dalili, Stambuk B1032-2003, program studi ilmu sosial program doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala dengan panitia pelaksana sebagai berikut: Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering selaku ketua, Profesor Dr. Insinyur Sri Anya Rasmini MP selaku sekretaris, Profesor Dr. Andes Rifdan MSI selaku penguji eksternal, Profesor Dr. Sahrudin Hattab MSI selaku penguji internal, Dr. Haja Swasa MSI selaku penguji, Profesor Dr. Daswati MSI selaku promotor perangkat penguji, Dr. Siti Hairah Ahsan MSI selaku co-promotor perangkat penguji, Dr. Hasbullah MSI selaku penguji, dan Dr. Haji Nasir Mangseng MSI selaku penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Juli 2024, Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Demikian surat keputusan. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Anjar Lasri, Ibu Sri Anjar Lasmini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promobendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara kurang lebih 10 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Baiklah, saya akan paparkan hasil disertasi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada dua masalah, itu adalah masalah gizi anak balita dan masalah gizi buruk. Gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari 2 sampai dengan 3 standar deviasi dan atau lingkar lengan 11,5 sampai 11,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus disertai atau tidak idem pada kedua punggung kaki, berat badan
menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari 3 standar deviasi atau lingkar lengan kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 29 tahun 2019. Selanjutnya, status gizi di Kabupaten Donggala itu gizi buruk tahun 2007 persentasenya 5,4%, sementara gizi kurang itu 13%. 2013 itu 5,7% meningkat, kemudian 2013 gizi kurang juga meningkat 13,9%. 2018 menurun persentasenya gizi buruk yaitu 3,9%, sementara 2018 juga turun 13,8%. Salah satu masalah gizi yang menjadi masalah nasional saat ini berkaitan dengan persoalan stunting. Stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Kemudian prevalensi stunting di Kabupaten Donggala itu tahun 2021 29,5% dari target 20%. Tahun 2022 naik menjadi 32,4%. Ini naiknya ini kurang lebih 2,9%. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2024. Lalu kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Donggala nomor 29 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi. Adapun harapan dari penelitian ini adalah percepatan penurunan stunting sesuai target. Kemudian perbaikan gizi pada anak di wilayah Kabupaten Donggala. Tetapi kenyataan bahwa implementasi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 belum optimal. Ini terutama dari sumber daya, yaitu kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan disiplin ilmunya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar organisasi, di mana informasi yang diterima pelaksana kebijakan terkait standar dan sasaran kebijakan tidak jelas. Yang ketiga adalah karakter organisasi pelaksana, di mana prosedur kerja atau SOP terkait dengan penanganan stunting belum diterapkan dengan baik. Kemudian sikap para pelaksana, masih terdapat organisasi pelaksana yang kurang merespon dengan baik masalah kebijakan di bidang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala serta menemukan kebaruan atau hal yang terbaru berkaitan dengan fokus penelitian. Kerangka pikir yang
ditampilkan di dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang diangkat atau grand teorinya itu dari Van Meter Van Hout yang terdiri dari 6 unsur, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Itu kemudian menghasilkan nanti optimalisasi penurunan stunting sesuai target. Target tadi di Kabupaten Donggala ditargetkan 20% sampai dengan tahun 2024. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Kemudian pendekatan kualitatif yaitu penelitian meneliti kata-kata laporan dan dari informan. Definisi konsep, saya kira ini tidak perlu saya bacakan karena waktunya terbatas. Jenis data yaitu data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian, kemudian analisa data. Itu analisa data yang digunakan itu berkaitan dengan model interaktif analisis data dari Miles dan Huberman dan Saldana tahun 2014, yaitu pengumpulan data, penyajian data, kemudian kondensasi data, kesimpulan-kesimpulan, penarikan, dan verifikasi. Lokasi penelitian ini dia lakukan di wilayah Kabupaten Donggala. Kemudian waktu penelitian selama 6 bulan. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yaitu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, itu terdiri dari bab 2 Pasal 4 ayat 1-2 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Pasal 5 ayat 1 bahwa percepatan target nasional prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Sumber daya manusia yang berkompetensi di mana tim percepatan pelaksanaan penurunan stunting dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Sumber daya finansial, anggaran yang diperuntukkan dalam percepatan penurunan stunting tidak tepat sasaran sehingga kegiatan intervensi spesifik dan sensitif belum optimal. Komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, faktor lingkungan sosial dan ekonomi. Saya kira ini sudah saya jelaskan teorinya Van Meter Van Hout. Kemudian novelty atau kebaruan. Proposisi minor 1, jika TPPS memahami secara jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dan didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial yang memadai, serta memiliki karakteristik dan membangun komunikasi yang baik dengan melakukan kegiatan koordinasi antar implementer dan memiliki sikap yang respon serta memperoleh dukungan sosial, ekonomi, dan politik, maka implementasi kebijakan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara optimal. Kemudian proposisi minor 2, jika TPPS memiliki sumber daya finansial yaitu anggaran yang memadai dan penggunaannya tepat sasaran, maka tim percepatan penurunan stunting memiliki karakteristik organisasi yang didukung dengan standar
operasional prosedur atau SOP yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas yang diperkuat dengan pengawasan oleh Bupati sebagai unsur pengawas, maka implementasi kebijakan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara optimal. Kemudian posisi mayor, jika tim percepatan penurunan stunting memahami secara jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dan anggaran yang memadai, penggunaannya tepat sasaran, serta memiliki SOP sebagai pedoman, serta melakukan koordinasi antar implementer dan memberikan respon dengan baik dan memperoleh dukungan sosial, ekonomi maupun politik, dan adanya pengawasan Bupati sebagai unsur pengawas, maka implementasi kebijakan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal guna mencapai tujuan prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Kesimpulan, implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala belum optimal, di mana sumber daya finansial yaitu anggaran stunting tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif tidak terlaksana dengan baik. Tim percepatan penurunan stunting sebagai agen pelaksana belum mencerminkan adanya karakteristik yang dimiliki, karena dalam pelaksanaan tugas tidak memiliki SOP yang menyebabkan kegiatan 8 aksi konvergensi tidak berjalan efektif, sedangkan tujuan dan sasaran kebijakan sumber daya dan aspek SDM atau sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah sesuai dengan yang diharapkan. Rekomendasi. Dalam penelitian ini kami rekomendasikan bahwa agar anggaran stunting dapat digunakan dengan tepat sasaran, diharapkan kepada Bupati Donggala sebagai salah satu unsur pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tim percepatan pelaksanaan stunting sehubungan dengan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, agar kegiatan 8 aksi konvergensi dapat berjalan efektif, diharapkan kepada tim percepatan pelaksanaan penurunan stunting untuk menyusun standar operasional prosedur secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehubungan dengan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Saya kira itu yang dapat sampaikan Ketua yang terhormat. Mohon petunjuk, saran, arahan untuk kelengkapan daripada disertasi yang saya susun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Romo Bendus. Sesi berikutnya kita akan menyerahkan waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji untuk mengajukan sanggahan, pernyataan, komentar ataupun saran. Kesempatan pertama ini saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andus Rifdan MSI selaku penguji eksternal. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IT Group, ASEAN Engineer, selaku Direktur Program Pasca Sarjana, dan para undangan yang saya banggakan. Ya,
Saudara Provendus, saya memberikan apresiasi dan pujian kepada Bapak karena saya baca seluruh isi dissertasinya, baik dalam aspek ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya sudah standar. Dan riset idenya jujurnya sangat menarik dan memang dibutuhkan oleh Pemda. Termasuk di Sulawesi Selatan ada beberapa disertasi juga mengikuti tentang kebijakan penggunaan angka stunting dengan berbagai macam teori yang dipakai. Bapak menggunakan teori Van Meter dan Van yang 6 elemen tadi. Kemudian riset depth-nya, ya, kesenjangan antara Dasein dengan Dasein. Saya sudah lihat. Kemudian riset metodenya, ya, tadi sudah bagus. Ya. Tadi menggunakan model analisis data. Buku terakhir dari Miles dan Haberman dan Sadana tadi. Jadi sudah diganti dengan awalnya itu kualitas data menjadi kondisi data. Deteksi data awalnya diubah menjadi penyederhanaan data, kondisi data sudah bagus. Kemudian riset endingnya tadi sudah ditemukannya, novelty-nya. Ya, sebagai promosi eksternal, penjadi mutu eksternal dan validator eksternal, saya juga ingin bertanya, ya. Sebenarnya banyak, tapi hanya untuk 3 saja. Supaya betul-betul Bapak ya, mau menjadi dokter yang is the best. Yang pertama, apa sih problem utama yang mendorong Bapak, yang mendorong Provendus untuk meneliti mengenai masalah implementasi kebijakan percepatan penggunaan stunting di Kabupaten Donggala? Ini ontologinya, coba jelaskan. Melihat bahwa stunting ini merupakan satu masalah nasional bahkan internasional, juga tidak terlepas di Kabupaten Donggala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa persoalan stunting di Kabupaten Donggala dari tahun ke tahun itu bukannya menurun, tetapi malah meningkat. Di mana di tahun 2021 itu angka stunting di Kabupaten Donggala 29,5%. Kemudian di tahun 2022 bahwa angka stunting itu naik menjadi 32,4%. Di tahun 2023 saat saya meneliti naik lagi menjadi 34,1%. Nah, disinilah saya melihat dengan adanya presentasi kenaikan stunting itu di Kabupaten Donggala sangat signifikan, sehingga saya tertarik untuk meneliti ini. Karena biar bagaimanapun saya sebagai OPD pengampu stunting di Kabupaten Donggala, saya juga malu bahwa presentase stunting itu di Kabupaten Donggala dari seluruh 13 kabupaten kota sudah Donggala yang paling tinggi stuntingnya. Oleh karena itu saya tertarik apa sih yang terjadi di sana sehingga stunting itu setiap tahun naik. Saya kira itu, Prof. Ya, data-datanya. Jadi ada sedikit kesenjangan antara Dasein dengan Dasein. Harapan dan kenyataan. Bapak juga kan banyak. Yang kedua, jadi berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan angka stunting belum optimal. Tentu ada penyebabnya, ada faktor determinannya. Ya. Ini yang perlu diungkap supaya nanti ada solusi untuk menyelesaikan. Ketika ini terungkap, maka Bupati akan merasa bangga kepada Bapak bahwa inilah problemnya, inilah penyebabnya. Dan juga faktor determinan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi
kebijakan pengelolaan angka stunting. Ini harus terbuka supaya ada nanti rekomendasi kebijakan. Silakan. Kedua, pertanyaan yang kedua itu apa sih penyebab daripada stunting ini sehingga dari tahun ke tahun itu naik? Pertama, Prof, bahwa di Kabupaten Donggala itu di tahun 2021 setelah adanya Perpres Perpres 72 tahun 2021 itu penanganan stunting belum dilakukan secara optimal karena pertama anggaran stunting itu belum digelontorkan pada saat itu, iya, sehingga itu menjadi salah satu masalah. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya dalam rangka penanganan percepatan stunting ini, terutama penentuan tim percepatan pelaksanaan stunting itu rata-rata belum terlatih. Iya. Kemudian yang ketiga adalah sistem koordinasi juga dalam penentukan percepatan penurunan stunting itu belum terkoordinasi dengan baik. Itu yang kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan penurunan angka stunting. Tim pelaksana penurunan angka stunting ini belum terkoordinasi dengan bagus, sehingga dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini juga belum optimal. Saya kira itu, Prof, yang saya dapat sampaikan. Satu lagi, Prof, bahwa masalahnya juga di tiap-tiap OPD penghapus stunting itu masih berjalan sendiri-sendiri, belum terkoordinasi dengan bagus. Dan kalau bicara masalah stunting itu anggapan mereka bahwa persoalan stunting itu adalah masalahnya keluarga berencana dan kesehatan. Dua OPD ini, padahal sesungguhnya bahwa stunting itu bukan hanya diselesaikan dua instansi. Yang penghapus stunting itu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu ada 16 OPD sebagai penghapus stunting. Nah, ini mereka jalan sendiri-sendiri. Padahal di dalam tim yang sudah dibentuk oleh Bupati, itu tim percepatan penurunan stunting itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Iya, saya kira itu, Prof, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ini kehebatannya kalau mahasiswa sekaligus praktisi. Bapak luar biasa. Maka saya sudah puji dari tadi. Sekarang yang ketiga. Terima kasih, Prof. Di novel 3, Prof. Venus mengatakan perlu ada pengawasan. Coba terangkan sedikit apa yang Bapak maksudnya dengan pengawasan ini. Saat itu yang dilakukan oleh mestinya sebagai pengambil kebijakan seperti Bupati dalam menggelontorkan anggaran itu mestinya harus diawasi secara berjenjang, karena ini uang negara. Ya, tapi pada kenyataannya bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati itu kurang pengawasan. Contoh umpamanya diberikan anggaran untuk penanganan stunting baik itu secara spesifik maupun sensitif, itu banyak OPD tidak anggaran itu tidak dilakukan untuk mengintervensi stunting, tapi biasanya dilakukan hanya untuk perjalanan dinas. Nah, itu kira-kira yang saya amati, Prof. Ya, pokoknya eksternal. Terima kasih, Prof. Rifdan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahrudin Atap, MSI. Silakan, Prof. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia ini hadir semua saya lihat ini, keluarga-keluarga dekat ini, dan juga para hadirin, para undangan yang hadir dari pimpinan Unismu hadir saya lihat ini, dan juga dari lembaga atau dari OPD lain yang juga memberikan apresiasi dan dukungan motivasi kepada Pak Lasamudia dan Lili sebagai Promopendus. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi ya rajau yang menghalangi Promopendus untuk mencapai hasil yang terbaik pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya mempersiapkan pertanyaan ini ada 10 sebetulnya. Tetapi sudah digilas oleh penanya sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Dr. dan MSc. Jadi ini saya kurangi saja ya menjadi 10 kurang 8. Jadi tinggal 2 ini yang disisakan pada saya. Tapi semuanya ini tidak ada yang keluar dari tema yang disampaikan tadi oleh Promopendus. Baik, kalau kita berbicara tentang masalah bagaimana strategi dalam percepatan stunting di Kabupaten Donggala, saya kira ini Pak Prof tadi sudah menyampaikan bahwa ini adalah tema yang sangat strategis dalam rangka membangun bangsa yang lebih berkualitas. Sehingga di lembaga atau di Universitas Negeri Makassar juga ini menjadi salah satu tema yang banyak mendapatkan perhatian. Dan kita di Sulawesi Tengah, khususnya di pasca Universitas Dolako ini juga sudah membuktikan bahwa kajian tentang masalah stunting itu begitu sangat penting ya, sehingga Pak Promopenda Lasamudia dan Lili juga sudah membuktikan di sidang ini. Kita sudah mendengarkan bersama bahwa untuk mewujudkan atau mengimplementasikan Kepres nomor 72 tahun 2021 yang tujuannya adalah bagaimana percepatan penurunan stunting di Indonesia, dan juga kemudian diperkuat oleh Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2023. Dari perspektif konsep dan juga dari perspektif regulasi, saya kira ini sudah cukup menjadi alasan untuk bisa menyimpulkan ya bahwa program penurunan stunting harusnya tidak lagi mengalami sebuah kendala-kendala. Apalagi Promopendus sekarang ini adalah salah satu OPD yang dipimpinnya itu harus menjadi contoh untuk OPD yang lain dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tetapi kemudian hasil riset dari Promopendus ini membuat saya kecewa. Kecewa dari perspektif konsep dan teori, dan juga bahkan ada semacam kekecewaan dari perspektif regulasi yang begitu tidak efektif. Nah, sehingga berbicara tentang masalah teori itu salah satu yang menjadi aspek yang menarik adalah sumber daya. Sumber daya saya kira tidak ada yang perlu diragukan. Kenapa? Karena di Kabupaten Donggala saya tahu betul bahwa di sana ada 10 sumber daya yang memiliki tingkat pendidikan doktoral
Sehingga dari perspektif ilmu, dari perspektif teori saya kira tidak usah diragukan lagi. Karena di daerah-daerah lain, sebut saja Sigi, tetangga daripada Donggala, ini dokternya tidak sebanyak dengan yang ada di Donggala. Lalu kemudian pertanyaan berikut adalah, mengapa sumber daya manusia yang begitu strategis, yang begitu potensial di Donggala justru tidak bisa berbuat maksimal, yaitu untuk mengimplementasikan yaitu percepatan penurunan stunting di sana, di Kabupaten Donggala. Nah, itulah saya kira yang menjadi pertanyaan saya, mengapa sumber daya manusia yang begitu potensial di Kabupaten Donggala tidak mampu memberikan apresiasi, motivasi atau strategi untuk mengatasi ya persoalan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Ini yang barangkali dari saya untuk dibutuhkan atau membutuhkan jawaban dari Prof. Silakan. Saya kira memang sumber daya manusia itu sangat menentukan dalam setiap apakah itu program kegiatan dalam pembangunan maupun dalam aksi-aksi yang berkaitan dengan event nasional maupun lokal, termasuk di Donggala. Memang seperti yang diungkapkan oleh Prof tadi, bahwa memang sumber daya di Donggala itu kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain memang kelihatannya sangat baik. Iya. Karena memang Donggala ini merupakan kota tua yang sudah beberapa kali melahirkan atau memekarkan termasuk Sigi, Kota Palu dan Parigi Motong. Tetapi begini Prof, persoalan stunting ini memang seperti saya katakan tadi, itu tidak bisa diselesaikan oleh 10 orang dokter. Iya. Karena persoalan stunting ini stunting ini bukan penyakit. Saya katakan bukan penyakit karena memang kalau sudah stunting orang itu tidak bisa lagi disembuhkan. Kalau penyakit masih bisa disembuhkan, Prof. Tapi stunting ini tidak bisa disembuhkan karena dia bukan penyakit. Ini hanya pola asuh yang salah. Artinya bahwa di Donggala itu persoalan stunting identik dengan kemiskinan. Karena kemiskinan di Kabupaten Donggala itu masih tinggi, termasuk yang tertinggi di antara 13 kabupaten kota, maka persoalan stunting itu juga akan mengikuti kemiskinan. Tingkat pendidikan juga di Donggala sangat rendah. Iya. Kemudian pernikahan anak-anak juga, pernikahan dini juga tinggi. Nah, itu yang menjadi masalah, menjadi penyebab daripada persoalan stunting ini. Karena stunting ini, Prof, saya katakan bahwa ini sebetulnya membunuh daripada masa depan anak. Sehingga memang susah untuk di Donggala ini dari tahun ke tahun itu tingkat prevalensi stunting itu meningkat terus. Karena memang saya lihat dalam menerapkan atau mengintervensi stunting ini masih belum melakukan SOP. Ya, masih lari dari harapan peraturan Presiden 72 tahun 2021.
termasuk peraturan Bupati 29 tahun 2023 tentang masalah intervensi stunting terintegrasi. Dan Bupati melahirkan pergub ini sebetulnya harus disosialisasikan dulu, tapi ini tidak ada sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof, bahwa penanganan stunting di Kabupaten Donggala itu masih dilakukan, masih ekosektoral, ya, belum terkoordinasi dengan bagus, sehingga OPD penghapus stunting itu masih jalan sendiri-sendiri. Jadi saya kira masalah persoalan stunting di Kabupaten Donggala itu banyak kepentingan, dan kebijakan yang yang diambil oleh Bupati itu seperti saya katakan, itu masih kurang pengawasan. Ya, saya kira barangkali itu, Prof. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Suasa MSI, silakan Bu. Lasamudia Dalili. Alhamdulillah, Bapak pada hari ini sudah ada di tempat yang terakhir, Pak, ya. Menurut peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001 dan peraturan Bupati Donggala nomor 29 tahun 2003 tentang percepatan penurunan stunting. Pembangunan di Indonesia maju, salah satu fokusnya yaitu tidak adanya masalah stunting. Stunting merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan hingga saat ini, termasuk di Kabupaten Donggala. Ya, kira-kira apa sebabnya, Pak, ya? Ini yang pertama. Saya langsung saja ke kedua. Yang kedua, Kabupaten Donggala pada tahun 2023 terdapat 2.381 orang anak yang stunting, dan anehnya malah dari 16 kecamatan di Kabupaten Donggala, justru di ibu kota kabupaten atau di Kecamatan Panawa terbanyak penderita atau anak stunting yang paling tinggi, yaitu 455 orang anak. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dinas terkait, untuk mengatasi masalah stunting tersebut? Saya kira demikian. Saya persilakan kepada Prof. Mapendus. Di dalam Perpres 72 tahun 2021 dan Pergub nomor 29 tahun 2023 tentang masalah percepatan penurunan stunting terintegrasi, memang kami sudah melakukan yang namanya tim atau eskap tim percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Donggala yang diketuai oleh Wakil Bupati, dan anggota-anggotanya itu adalah 16 OPD yang terkait penanganan stunting, baik itu penanganan secara sensitif maupun penanganan secara spesifik. Memang dalam rangka penanganan stunting ini mestinya bukan nanti lahir anak baru diintervensi, tetapi dia harus diintervensi sejak terjadi konsepsi, yaitu pertemuan antara ovum dengan atau sel telur dengan sperma, yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu di dalam rahim itu harus 270 hari sudah harus diintervensi daripada penanganan itu. Kemudian setelah lahir 730 hari
harus juga diintervensi, baik itu gizinya, kemudian persoalan pola hidup bersihnya, lingkungannya, pola asuhnya harus bagus. Seperti diungkapkan tadi bahwa di Kabupaten Donggala itu yang tertinggi angka stuntingnya itu adalah di Gunung Bali, ya, Kelurahan Gunung Bali. Kota Donggala itu sekitar 455 orang. Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat, kita cermati bahwa itu di kota. Jadi begini Ibu, persoalan stunting ini tidak tidak terbatas ruang dan waktu. Apakah itu di kota, apakah itu di pedesaan? Buktinya Ibu, di Penimbani itu daerah yang paling terpencil, yang boleh dikata selamanya kalau Bupati Donggala masih Pakasman Lasa dikatakan bahwa Penimbani itu adalah kecamatan atau kecamatan negeri awan. Iya, negeri di atas awan. Karena pesawat itu kalau lewat di situ dilihat di bawah, jauh dan paling terpencil. Tetapi alhamdulillah di sana angka stunting kurang. Nah, kalau melihat pola pendidikannya rendah, kemudian juga kehidupannya boleh dikata ya paling miskin, tapi angka stunting itu rendah. Angka stunting itu rendah dibanding dengan di Kota Donggala. Di Kota Donggala kalau kita lihat ikan luar biasa di sana. Ada TPI, tempat pendaratan ikan. Tapi kenapa justru di Donggala yang angka stuntingnya tinggi? Ini tergantung daripada kesadaran masyarakat. Karena pola hidup bersih itu dan pola asuh itu sangat menentukan daripada stunting ini. Kalau saya cermati di Donggala itu air bersihnya juga kayaknya tidak mendukung. Kemudian lingkungannya, kesadaran masyarakatnya, tai sapi, tai kambing, apa di sana di Kota Donggala itu luar biasa. Karena orang bilang bahwa kandang yang terluas itu di Kabupaten Donggala adalah ada di Kota Donggala, karena sapi berkeliaran di situ. Pola hidup bersih ini yang menentukan. Nah, jadi tidak heran kita kalau memang di Kota Donggala itu tinggi stunting. Saya kira barangkali itu yang saya perlu jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nasir Bangusin untuk memberikan pertanyaan saran dan bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kormapendus teman akrab, jadi tidak banyak katanya, karena kalau teman akrab jangan organisasi akrab. Ada kebijakan presiden yang saya maknai dalam arti yang filosofis dan spiritual yang berhubungan khusus dikeluarkan untuk pencegahan stunting atau diskur. Yang pertama saya beri 5 isi hanya. Pertama, siap nikah. Kenapa untuk mencegah stunting ini harus siap nikah? Karena banyak orang nikah sekarang tidak mampu secara ekonomi, apalagi dari segi umur. Yang banyak yang melanggar umur. Nah,
kalau tidak siap nikah, risikonya stunting. Itu nanti mengambil kesempatan. Yang kedua, siap hamil. Banyak orang nikah sekarang tapi tidak siap hamil. Bahkan siap hamil tapi dia pernah nikah. Nah ini yang menjadi permasalahan. Padahal siap hamil maksud di sini adalah mampu ya bagaimana asupan isi janin. Ini yang menyebabkan stunting di Indonesia itu karena begini, banyak orang yang tidak mampu hamil, padahal harus siap hamil. Nah ini perlu, sehingga banyak orang yang melahirkannya sudah stunting. Mengapa? Karena tidak siap hamil, apalagi namanya siap nikah. Tidak siap nikah, tidak siap hamil, bersekolah. Ini nanti. Jadi ini di Indonesia, apalagi sekarang ini, ya, riset menentukan bahwa penyebab stunting yang fundamental adalah dari segi pasangan usia. Di sini penyebab. Kemudian siap melahirkan. Banyak orang mau hamil tapi tidak mau melahirkan. Nah ini kita lihat ini. Padahal menurut riset kesehatan, orang yang melahirkan normal itu daya tahan tubuhnya lebih tinggi, kuat daripada orang yang disesat. Tapi mengapa orang sekarang banyak yang disesat? Bahkan sesat terus. Makanya anaknya begitu stunting. Ini yang kelima, siap mengasuh anak. Ini yang paling berat. Orang melahirkan sekarang yang jaga pembantu, mertua, orang lain. Asupan gizi tidak sesuai dengan anjuran kesehatan dan anjuran agama. Bahkan saya tambah lagi 6, siap berdoa. Ya. Apa artinya berdoa itu? Setiap berhubungan suami istri harus ada doanya. Ini yang kita lupakan ini. Ya. Kenapa? Nah ini penulis itu harus ada doa. Doa yang paling utama, baru siap nikah, baru siap hamil, baru siap melahirkan, siap mengasuh. Tapi semuanya ini dilupakan. Ya. Ini yang itu. Jadi ini makna yang saya dapat dari Kepres itu yang disingkat dengan apa? S-Simil, R-Simil itu. Ya. Siap nikah, siap hamil, siap melahirkan, siap mengasuh. Kemudian diperkuat oleh riset. Ada riset dari Majelis Ulama bekerjasama dengan Kementerian Agama. Diteliti di Indonesia ini, usia perkawinan itu bertahan hanya 5 tahun, Pak. 40% perceraian di Indonesia ini karena ketidakmampuan membangun rumah tangga lewat 5 tahun. Maka semua yang di bawah itu adalah imbasnya stunting. Ini Departemen Agama memberikan masukan bahwa betul-betul adalah di tentang perkawinan ini adalah sumbernya stunting. Kenapa? Karena stunting ini kan bukan penyakit medis, bukan penyakit sosial, tapi saya istilahkan penyakit peradaban umat. Ini apa orang pelus? Ini yang paling lucu lagi. Kenapa bukan gizi buruk? Adalah stunting, sehingga ada orang di kampung saya diberi namanya Siti stunting, karena tidak tahu stunting itu apa. Ya. Padahal stunting itu gizi buruk. Sama dengan air tinggi. Jadi ini sebenarnya
supaya orang paham di kampung itu gizi buruk ternyata stunting itu diantar Pak. Ya itu jadi stunting itu. Kemudian Pak, saya menggelitik tadi tidak tepat sasaran anggaran. Hati-hati Pak. Apa ini kepala dinas? Bisa-bisa ditangkap KPK kalau Bapak didengarin. Diperhalus saja Pak, jangan bilang tepat, tidak tepat anggaran. Karena Bapak pengguna anggaran, juga mungkin Bapak pelaksana anggaran. Tapi kalau sudah begitu namanya riset harus yang tempatnya yang benar yang salah. Cuman cocok itu Pak, kan stunting ini proyek pemerintah. Saya juga mudah-mudahan saya kalau ada yang keberatan. Ya, ini memang proyek raksasa ini Pak. Pak apa namanya? Proyek Paris. Ya, ini karena semua komponen, semua dinas, semua lembaga dan provinsi Sulawesi Tengah ini bersatu dipusatkan di sini di Romaru, termasuk Untas, Setia, segala macam ada di sana. Bayangkan Pak, cuma saya tidak mengerti. Tidak mengertinya betul ke stunting itu turun dengan membagi-bagi telur, membagi-bagi gula, membagi-bagi beras. Saya bilang ini pembohong semua ini. Apa hubungan stunting dengan telur? Apa hubungan stunting dengan beras? Coba logikakan Pak, saya orang kesehatan Pak. Tidak ada hubungannya itu Pak, stunting dengan itu. Kata Bapak nanti kurus, pendek, ya, makan, cepu. Apa hubungannya dengan telur dan beras? Itu stunting Pak. Nah, jadi ini saya sampaikan Pak, bahwa solusi dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting itu salah pendekatan. Dan kalau dievaluasi, siapa yang evaluasi? Pemerintah juga kan. Nah, pasti di dalam hasil. Nah, coba kalau suruh akademik perguruan tinggi evaluasi, pasti dia gagal. Jadi saya kira dan yang terakhir, karena Bapak adalah doktor administrasi publik bisa cepat. Detik lagi, ya, apa kira-kira hubungan dan kaitan administrasi publik dengan stunting ini? Terima kasih. Ya, Pak Profesor, tolong dijelaskan ini. Jangan buku pencegahan, Pak. Hubungannya bagaimana hubungan stunting dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Haji atas pertanyaan, masukan dan termasuk perkayaan dalam disertasi saya kira. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Haji tadi bahwa memang stunting ini, kenapa dikatakan stunting bukan gizi buruk saja, seperti di zaman Orde Baru, lama, bahwa dulu gizi buruk atau gizi kurang. Kenapa stunting? Saya pikir mungkin stunting ini bukan juga bahasa kita. Saya juga tidak mengerti kenapa lahir ini bahasa stunting, kata stunting. Tapi yang jelas bahwa stunting itu adalah gizi kurang dan gizi buruk yang disebabkan oleh infeksi yang berulang kepada anak-anak yang masih di bawah 2 tahun. Kemudian tadi banyak disinggung masalah siap nikah dan siap hamil. Memang kalau kita cermati bahwa bukan cuma di Indonesia Pak Haji, di Donggala juga, bahwa siap nikah dan siap hamil itu, kalau saya lihat banyak orang yang sebelum menikah sudah hamil. Nah, itu yang salah satu penyumbang stunting.
Artinya bahwa kalau dia melahirkan itu berarti bukan anak yang diinginkan karena kebablasan. Itu banyak yang terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu, sasaran daripada kebijakan yang saya angkat ini di disertasi saya itu adalah, pertama itu adalah anak remaja. Karena memang penyumbang yang paling besar juga masalah stunting ini adalah pernikahan di bawah umur. Semestinya kalau anjuran daripada BKKBN bahwa menikah ideal itu semestinya itu laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun baru bisa menikah. Tetapi sekarang kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang diungkapkan Pak Haji tadi. Banyak yang kebablasan. Sehingga banyak anak-anak yang stunting itu penyebabnya adalah penyumbang paling banyak itu adalah kelahiran yang tidak diinginkan. Kami di Donggala atau sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu di sana ada memang namanya LCNIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah di situ dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu kami tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang persoalan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Setiap desa itu ada 3 tim pendamping keluarga dalam rangka mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting, yang terdiri dari PKK 1 orang, tim medis 1 orang, dan PNKB penyuluh keluarga berencana 1 orang. Nah, itu yang melakukan pendampingan terhadap keluarga, kemudian dilaporkan ke dalam LCNIL, elektronik siap nikah atau siap hamil. Itu sistem yang dibangun oleh BKKBN dalam rangka aksi percepatan penurunan angka stunting. Nah, LCNIL ini itu cara kerjanya bahwa seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, orang menikah sekarang itu harus ada rekomendasi dari BKKBN baru bisa dibawa ke kantor urusan agama. Kalau itu tidak ada, tidak bisa nikah orang. Karena sekarang ada persyaratan itu untuk mencegah daripada pernikahan di bawah usia. Jadi BKKBN itu dia lihat, oh ini di atas 19 tahun boleh menikah. Diberikanlah rekomendasi untuk dibawa ke KUA. Itulah yang diterangkan oleh Pak Haji tadi, bahwa elektronik siap hamil dan siap nikah itu rekomendasi yang diberikan oleh BKKBN. Saya kira di situ letak hubungannya antara kebijakan publik dengan masalah LCNIL yang diterangkan tadi. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada penguji berikutnya, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Anjar Lasmini MP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang saya hormati para hadirin undangan, dan yang berbahagia saudara Promovinus. Kalau tadi saya menyimak dari diskusi yang berlangsung dari beberapa tim penguji yang sudah mengajukan pertanyaan, jadi inti permasalahannya itu adalah anggaran yang tidak tepat sasaran. Dan saudara Promovinus sudah sangat bagus memberikan solusinya ya. Dan saya juga acungin jempol, salut karena berani memaparkan
mungkin pertanyaan saya tidak jauh dari situ. Ada yang terlupakan, yaitu tentang faktor budaya atau kearifan lokal dari daerah tersebut. Sejauh mana faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan dari Pemda setempat? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Silakan. Memang saya melakukan penelitian ini, termasuk narasumber saya adalah informan saya adalah OPD sebagai pengampu stunting yang ada di Donggala, sehingga memang saya temukan itu bahwa memang anggaran untuk penanganan stunting itu tidak tepat sasaran karena digelontorkan untuk penanganan stunting itu, tetapi tidak diperuntukkan untuk penanganan stunting. Seperti saya katakan tadi, hanya digunakan untuk perjalanan dinas atau membiayai yang lain yang tidak penting untuk penanganan stunting. Kemudian faktor budaya atau kearifan lokal yang ada di Donggala dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting, yang perlu saya jelaskan di sini adalah kami sudah melakukan sebenarnya budaya makan ikan. Ya, karena di Donggala itu boleh dikata bahwa hampir setengah atau 60% penduduknya itu adalah nelayan. Karena sepanjang pantai barat itu dari kecamatan Sidue bahkan Wani sampai di Ogoama sana itu pesisir pantai, sehingga kami lakukan untuk budaya makan ikan. Nah, dan itu sudah dilonsing oleh Bupati Donggala berkaitan dengan masalah kearifan lokal, karena memang budaya makan ikan ini salah satu untuk mengintervensi daripada persoalan penurunan angka stunting. Nah, sekarang sudah dilakukan tahun 2023, 2024 ini lagi sudah diadakan lomba kepada anak-anak itu untuk makan ikan. Ini merupakan salah satu terobosan daripada Dinas Perikanan, termasuk berkolaborasi dengan dinas-dinas pengampu stunting. Kemudian yang berikutnya juga bahwa kami juga sudah melakukan yang namanya launching masalah Banua Anti Stunting, Banting. Jadi di dalam Banua Anti Stunting itu semua kader, apakah itu kader KB, kader posyandu, kader kesehatan, kader pembangunan manusia, di situ berkolaborasi bersatu melakukan namanya masak memasak yang berkaitan dengan penghasilan yang ada di desa itu, seperti ubi, kemudian sayur-sayuran yang ada di sekitar situ, itu dilakukan oleh kader di dalam Banua Anti Stunting itu. Kemudian anak-anak yang berisiko stunting itu dipanggil untuk makan bersama-sama. Iya, termasuk ibu hamil yang mungkin juga berisiko untuk kena atau stunting. Saya kira itu Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya lanjutkan kepada ini sudah promotor dan promotornya, saya kira lebih singkat lagi nih. Silakan Ibu Dr. Siti Hari Hasan, MSc.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovendos, Samudia dan Lili, dan Bapak Ibu yang hadirin yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir pada sidang ujian terbuka promosi doktor ini. Saya tidak bertanya pimpinan sidang karena sebagai kopromotor sejak mulai dari gagasan awal sampai pada sidang ujian terbuka ini sudah banyak hal-hal yang diperlihatkan oleh Promovendus terkait dengan judul disertasi, yaitu implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Yang saya hanya ingin memberikan penguatan yang berkait dengan temuannya ataupun kebaruan temuan dalam penelitian ini, bahwa memang di dalam sebuah implementasi kebijakan itu pengawasan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan, ya, terutama terkait dengan bagaimana penerapan daripada program tersebut. Dalam hal ini adalah program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Nah, hal-hal yang disampaikan oleh Promovendus sebelumnya kepada pertanyaan-pertanyaan pada tim penguji ini sudah memberikan, sudah sebagai kopromotor memberikan jawaban yang sungguh sangat luar biasa sekali, ya. Jadi dari akademisnya kena terkait dengan teori-teorinya, lalu dalam hal praktisinya. Jadi saya tidak bertanya, Prof. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Raswati MC. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai promotor, ya, sekaligus sebagai penguji pada hari ini, dan seperti tadi yang dikatakan oleh co-promotor bahwa tidak sempat bertanya mengapa, karena selama ini sudah kami berdua sudah membimbing Promovendus, yaitulah Samudia dan Lili, sangat aktif dan super aktif, ya, dalam hal ini dalam pembimbingan. Tidak ada waktu yang selalu diminta kapan Bu Prof untuk kami melakukan pembimbingan, dan selalu ada pertanyaan-pertanyaan sampai titik-titik habis itu pertanyaan selalu muncul. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua tim penguji yang sudah memberikan pertanyaan yang begitu banyak, ya, dan alhamdulillah Promovendus sudah memberikan jawaban juga baik secara panjang lebar maupun secara singkat, semuanya sudah dijawab dengan baik. Yang jelas intinya bahwa kalau kita menyimak bahwa sasaran kebijakan ini tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi stunting, ya. Artinya dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dan menjamin pemenuhan asupan gizi dan memperbaiki pola asuh, ya, serta juga meningkatkan pola pelayanan kesehatan serta akses air minum, ya, seperti tadi dikatakan. Nah, di mana dalam hal ini bahwa Promovendus juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya program stunting ini atau kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah sudah sebenarnya cukup banyak anggaran yang disalurkan, ya, hanya berdasarkan hasil penelitian itu belum tepat sasaran.
Ya, artinya bahwa tujuan dan sasaran pemerintah untuk meningkatkan ini atau menurunkan percepatan stunting yang ada di Kabupaten Donggala itu belum berhasil, disebabkan karena hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Promopendus itu dengan menggunakan teori Panmeter dan Panhome itu semuanya itu hasilnya belum berjalan secara maksimal, ya. Dengan tadi ada beberapa, makanya dalam hasil penelitiannya itu Promopendus itu sudah menemukan kebaruan hari ini bahwa kebijakan itu belum terlaksana dengan baik disebabkan karena belum ada pengawasan yang ketat, ya. Mengapa tidak ada pengawasan yang ketat? Disebabkan karena memang pemerintah belum menyusun SOP. Jadi sebenarnya di dalam organisasi itu diharapkan ada SOP, ya, karena itulah yang dijadikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi semua kegiatan atau kebijakan yang harus dilaksanakan. Ternyata di Kabupaten Donggala menurut peneliti itu belum ada SOP-nya sehingga tidak ada dasar untuk melakukan evaluasi secara maksimal. Nah, oleh karena itu kebaruan dari tim penelitian yang dilakukan oleh Promopendus itu pengawasan yang kurang dan tidak adanya SOP. Nah, itulah yang menjadi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Promopendus dan saya pikir itu saja yang saya bisa berikan kesimpulan dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Promopendus. Dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira waktu kita juga sudah hampir di penghujung. Saya barangkali bukan pertanyaan tapi komentar sedikit saja ini. Di alur pikir ini kan ada yang kita bicarakan implementasi kebijakan tentang percepatan penurunan stunting, ya. Tadi saya lihat kalau di sini hanya Perpres yang dicantumkan, apakah mungkin dengan tim promotor kita mencantumkan peraturan-peraturan di bawahnya misalnya, karena Perpres kan biasanya terlalu tinggi dan belum implementatif kan. Mungkin ada peraturan apa tadi sudah ada disebut tadi, perlukah kita masukkan misalnya ini yang menjadi dasar kita untuk melihat apakah teori Panhome ini, indikator Panhome ini sudah terlaksana di dalam implementasi kebijakan penurunan stunting ini, ya. Jadi kan dia punya 6 indikator. Nah, kalau kita melihat bahwa dari sisi organisasi biasanya kalau dari Perpres atau Perbub itu ujungnya itu hanya SKPD-nya. Jadi ada yang leading misalnya BKKBN, yang lain itu SKPD ini ABCDE. Apakah begitu juga di stunting ini? Siap. Ya, jadi ya terima kasih. Jadi biasanya bukan orang kan, nama SKPD, ya kan? Nah, SKPD ini juga disebut dinas ini. Kalau misalnya kita undang ini dalam beberapa implementasi kebijakan-kebijakan lainnya nanti diundang, misalnya nanti ada diusul kepala bidang yang hadir mewakili instansi ini. Yang kedua, kenapa kalau dari sisi keuangan saya maklumi, karena hampir semua SKPD ini itu menganggarkan untuk kegiatan karena konsekuensi ditunjuknya sebagai pelaksana misalnya stunting, kan begitu maksudnya ya Pak Kadis? Siap. Ya, jadi ini kalau maksud saya ini bagus kita pelototi sedikit dari theoretical framework-nya, ya. Karena walaupun Panhome itu kan cocoknya kalau dia suatu implementasi kebijakan yang top down kan. Nah ini sudah betul ini kita pakai Panhome misalnya. Tapi ada beberapa parameter yang misalnya kurang lebih 6 ya yang Panhome ini sebenarnya tidak terpenuhi sehingga implementasi ini tidak bisa jalan. Ya. Tadi kan kita sudah banyak bicara teknis, kalau itu saya angkat topi sudah di lapangan sudah banyak yang itu. Itu kira-kira sedikit untuk mungkin penekanan atau Promopendus. Jadi memang kalau menurut saya apapun kebijakan kalau selama model
organisasinya begitu tidak akan sukses, Pak. Kecuali kita bentuk satgas khusus stunting misalnya, yang dia langsung dibawa kepala daerah atau apa ya, yang mengelola sendiri, hanya koordinasi dengan yang lain. Ini masukan setelah saya melihat tadi beberapa persoalan di stunting ini. Jadi memang kalau kita melihat juga mendengar bahwa memang hampir semua instansi menganggarkan ini masalah stunting. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan untuk dana stunting itu, ini mungkin yang dibilang tidak tepat sasaran. Tidak ada hubungannya dengan stunting, hanya rapat di hotel-hotel mewah, mengundang narasumber ya. Habis sudah di situ, Pak. Intervensi stuntingnya di mana ini ya? Nah, itu memang saya kira ini, bahkan kalau nggak salah pernah juga Presiden itu mengungkapkan bahwa ini triliunan ini di seluruh Indonesia stunting, tapi kok tidak turun-turun? Ya, nah, jadi kira-kira inilah hasil studi kita ini barangkali Pak Promovendus kandidat bisa menyoroti itu. Jadi mungkin di kesimpulannya diberi bertajam, kalau menurut Van Horn seharusnya koordinasi antar organisasi itu begini. Ini tidak bisa jalan karena saling berharap kan. Walaupun leading sektornya BKKBN, tapi sektor lain, misalnya PU, oke lah dia sudah bikin sarana, tadi juga ada. Dari narasumber ini mungkin bisa dirangkum untuk menyoroti dari sisi akademisnya untuk saya, Pak kandidat. Itu lebih ditonjolkan di tulisan kita kan. Sehingga saya kira ini sangat bagus temuan-temuan semua dari informan yang kompeten, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Ya, bukan menurut kita, tapi menurut Van Horn, karena kita kan menggunakan pisaunya Van Horn ini. Ya, kalau menurut dia seharusnya itu kalau kebijakan yang sifatnya top down menggunakan pisau analisis ini loh yang tapi faktanya di lapangan tidak tahu, sehingga ini tidak keberhasilan implementasinya itu tidak maksimal. Jadi kita bukan mengukur pakai Van Horn ini turun ke 14%, 20%, tidak bisa kita, bukan di situ. Tapi bagaimana kebijakan ini bisa jalan? Saya kira sampai di situ kita anunya ini. Kalau menurut saya ya, Bro. Jadi bukan hasil akhirnya, karena itu saya kira indikatornya terlalu banyak. Tapi bagaimanapun, saya kira saudara kandidat ini sudah kita apresiasi, karena di samping tugas-tugas yang memang diemban di birokrasi juga mampu disertasi setebal ini, luar biasa. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira semua nilai-nilai sudah masuk ya. Ya, jadi seperti biasanya kita skorsing sidang untuk mengumpulkan nilai-nilai dari masing-masing penguji, tapi karena nilai-nilai semua sudah dikumpulkan, jadi kita bisa langsung kepada tahap berikutnya untuk menyampaikan hasil yang diperoleh oleh Promovendus, mulai dari IPK dan hasil ujian promosi pada hari ini. Baiklah, Ibu dan Bapak hadirin sekalian, setelah kita merekap hasil mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,97. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Sehingga dengan demikian IP kumulatif menjadi 3,99. Dengan merata-ratakan hasil
prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Lasamudia Dalili dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian atau cum laude. Sebelum saya mengundang saudara untuk menandatangani berita acara, apakah setuju dengan apa yang saya bacakan tadi? Ya, sangat setuju, Prof. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Lasamudia Dalili menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tim penguji, hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita menutup ujian promosi pada hari ini, saya mempersilahkan kepada, jadi sudah bisa dipanggil Pak Doktor Lasamudia Dalili. Silakan Pak Doktor untuk menyampaikan ucapan terima kasih di podium. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati yang terpelajar Profesor Dr. Adam Malik, ya, MSI Ibu ASEAN Engineering, yang saya hormati yang amat terpelajar Profesor Dr. Anus Bapak Ridwan MSI selaku penguji eksternal yang saya sangat banggakan dan saya hargai muliakan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sahrudin Hartam MSI selaku penguji dan juga selama ini merupakan pembimbing yang selalu sama-sama dengan promotor saya. Alhamdulillah kalau saya selalu ke rumah selalu berdoa membimbing saya, Prof. Ya, ini saya sudah buka ini, Prof, karena memperkaya sehingga saya memang cepat selesai begini karena bimbingan 3 orang. Iya. Yang saya hormati yang amat terpelajar Profesor Dr. Ibu Daswati MSI sebagai promotor saya, yang ini kalau saya bilang saya punya ibu yang cantik. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Siti Haria Ahsan. Nah, ini lagi tidak kalah pentingnya beliau, biar saya sementara di mobil kalau saya hubungi ya selalu siap Pak Kadis, begitu katanya beliau. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Suasa MSI, yang saya hormati
Saya punya orang tua ini Pak Dr. Haji Nasir Mangasin MSI. Ini beliau orang tua tapi kayak saudara. Ya, orang tua rasa saudara. Baik, sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa, marilah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Saya lupa tadi, yang saya hormati istri yang tercinta yang selalu mendampingi, tidak mengenal ruang dan waktu, yang saya cintai, saya banggakan dan saya sayangi, yang saya hormati juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang juga alumni doktornya di beliau ini yang mendorong saya sehingga saya mau S3, Pak. Iya. Yang saya hormati sekretaris saya Pak Arif Pamungkul dengan kepala bidang, langsung kepada hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sebenarnya merasa terharu ketika tadi dibacakan mengenai kelulusan, dan ini mungkin merupakan salah satu yang akan tidak terlupakan selama hidup saya, karena memang ini merupakan cita-cita luhur Pak Prof, bahwa saya S3 juga, ya, walaupun anak perantau tapi harus berhasil, ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah selama ini mendukung saya dalam penelitian ini sehingga saya berada di titik ini yang bermakna ini. Oleh karena itu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu promotor saya, Ibu yang cantik ini, yang agresif selalu menghubungi saya, Profesor Dr. Daswati MSI, dan beliau juga ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tengah malam saja saya telepon, kalau saya lagi menulis ada kendala apa bahasa apa ini lagi saya pakai, saya telepon beliau. Iya, seperti begitu kira-kira Prof yang saya lakukan, sehingga saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Prof. Demikian juga kepada Ibu Dr. Siti Hairia yang selalu dan senantiasa ya memberikan support, semangat dan motivasi sehingga saya tidak lama kuliah. Beliau selalu mendorong, Pak Kadis, pokoknya harus komunitas itu harus tunjukkan bahwa bisa. Saya bilang saya sebenarnya tidak bisa, tapi kalau ibu sudah bimbing, alhamdulillah pasti saya bisa. Iya. Kemudian kepada para penguji saya juga ucapkan terima kasih yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga untuk kelengkapan daripada disertasi ini, dan ini saya akan kembali konsultasikan dengan promotor saya, dengan co-promotor, dan juga kepada Prof. Dr. Anus Rifdan MSI yang dari kemarin beliau di delay pesawatnya. Saya pikir saya jemput kemarin di bandara baru jam 11 lewat 11 menit saya sudah di bandara, Prof.
Saya pikir datanya jam 1, ternyata jam 2. Pak Prof bilang itu pesawat kayak macam turbulensi di atas, sehingga saya lambat mendarat. Iya, karena memang kemarin itu hujan keras. Ya, hujan keras kemarin. Ya. Karena itu Prof, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas waktunya dan kesempatannya untuk datang ke Palu. Mudah-mudahan Prof, iya, Pak Prof ini baru 2 kali datang ke Palu. Mudah-mudahan ada lagi yang promosi, bisa lagi diundang Prof. Di sini sudah kita ketemu kembali Prof. Dan Prof ini sangat energi, iya. Kemudian dari berbagai pihak, teman-teman yang ada di kantor yang selalu memotivasi, memberikan sarana dalam rangka penyelesaian studi saya ini, saya ucapkan terima kasih yang terhingga untuk sehingga saya berada di tempat yang mulia ini, ya, pada hari ini. Dan kepada anak-anak saya yang memang mendukung juga dalam membuatkan saya PowerPoint, memberikan, karena kita ini orang tua sudah lama, ya. Sehingga anak-anak saya yang buatkan PowerPoint Prof. Ya, saya tidak buat sendiri, tapi anak saya, ya, kebetulan anak saya juga dosen FKIP Prof. Ya, sehingga dia bisa memberikan masukan sumbangan yang berharga untuk kelengkapan. Saya kira barangkali itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter biasanya kalau ini fresh from the open, jadi dokter yang baru saja kita kukuhkan. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim penguji, khususnya Prof Rindan, Bapak Ibu, ada Pak Dekan, saya ada Pak Sekdis ini, teman-teman dari SKPD, keluarga besar, Pak Dokter, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.